Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya wa rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamati ala dzalika wal khasiranil mubin. Sadaqallahu nazim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita di pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita bersyukur sedalam-dalamnya kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di pagi ini kita masih terus-menerus mendapatkan limpahan karunia, rahmat, kebaikan, taufik, hidayah, inayah serta maunahnya sehingga kita bisa hadir di majelis ini, ya. Hadir di majelis ini dalam rangka apa? Dalam rangka terus melakukan kebaikan-kebaikan, dalam rangka terus berbuat kebaikan, gitu ya. Ya Allah menetapkan kebaikan yang banyak kepada kita sekalian, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita bersalawat dan salam. Semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga juga tercurahkan kepada para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Para saudara sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita, dan kita sudah sampai mana kajiannya? Neraka. Udah siap masuk neraka? Sudah siap. Iya. Ya, pembahasannya maksudnya. Enggak, Ustaz. Oh ya, alhamdulillah ya. Baik ya, kita akan masuk pembahasan tentang an-nar wa ahlun nar, ya. Neraka dan para penghuninya. Neraka dan para penghuninya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai Ustaz sampaikan sebelumnya ya, bahwa kita sekarang ini sudah sampai pada tahap wisata terakhir, ya. Destination terakhir, tempat wisata kampung akhirat kita yang terakhir, yaitu kita akan berkunjung kemana? Ke neraka, ya, berkunjung. Bukan untuk menetap tapi berkunjung. Ya, berkunjung yang dimaksud hanya melihat-lihat untuk mengambil pelajaran, bukan punya keinginan masuk di dalamnya. Seperti dalam sejarah kisah tentang Nabi Idris alaihissalam, ya. Ketika Nabi Idris alaihissalam bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam, maka dia minta kepada Jibril, ya Jibril, ya, aku kok pengen melihat neraka dan surga, begitu ya. Ya sudah, akhirnya diantarlah jalan-jalan ke neraka, setelah itu masuk ke surga, gitu ya. Begitu Nabi Idris, jalan-jalan, lihat-lihat doang, gitu ya. Nah, dalam pembahasan ini kita begitu, ya. Kita ingin melihat-lihat,
yang lihat-lihat saja. Setelah itu kita lihat-lihat saja dalam rangka apa? Dalam rangka ya kita mengenalnya, kemudian bagaimana kita menghindarinya, begitu ya. Bukan ingin masuk di dalamnya. Seperti pembahasan tentang surga, kita mengenalnya dalam rangka pengen masuk. masukinya, begitu ya. Nah, yang kedua Ustaz sampaikan pada pekan yang lalu bahwa ketika bicara surga neraka kita bicara tentang apa? Janji dan ancaman. Janji dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ada janji, ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika bicara janji, maka wa'dallahi haqqo, janji Allah itu benar. Di antara janji Allah akan masukkan seorang hamba yang beramal soleh, yang beriman dan beramal soleh, bahwa Allah akan masukkannya ke dalam surga. Gitu, itu janji. Nah, ketika bicara janji Allah, maka kita akhirnya apa? Akhirnya melahirkan apa? Amalan hati berupa apa? Roja. Apa? Roja itu apa? Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, kemudian ketika kita bicara neraka, berarti kita bicara apa? Peringatan dan ancaman, gitu ya. Kalau sudah bicara peringatan dan ancaman, kemudian buat kita menjadi orang yang khauf minallah. Amalan hati yang kedua apa? Khauf minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Maka seringkali kita berdoa kepada Allah kan, doa agar kita agar kita itu dihindarkan oleh Allah dari api neraka. Misalnya Rabbana, gimana doanya kalau untuk agar kita hindar dari neraka? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah, atau doa yang lain, Allahumma ajirni minan nar. Gitu ya. Gitu ya. Persis seperti ketika Allah berfirman, gitu ya. Ya. Dan ini di antara doanya Rasulullah, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah, gitu ya. Wa maliz zalimina min ansor, gitu ya. Surat apa itu? Al-Imran surat ketiga 192 ya. Ya Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang kau masukkan ke dalam neraka, faqad akhzaitah, maka siapapun yang engkau masukkan ke neraka, maka engkau telah menghinakan dirinya, telah menghinakan hamba itu, gitu ya. Wa maliz zalimina min ansor, dan tidak ada lagi bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun, kan, gitu ya. Jadi gitu. Ya. Jadi kita itu ketika bicara tentang apa? Tentang neraka seperti itu ya. Ya gitu ya. Dan ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, mereka yang orang yang Allah masukkan ke dalam neraka itu ternyata mereka adalah orang yang disebutkan khosirin. Apa khosirin? Khosirin itu jamak, tunggalnya khusr. Surat Al-Ashr ayat yang kedua gimana? Gimana yang kedua surat Al-Ashr? Surat 103 gimana? Al-Ashr gimana ayat pertamanya? Wal Ashr. Ayat yang kedua? Innal insana lafi khusr. Ya, begitulah ya. Khusr. Ya. Ternyata orang yang Allah masukkan ke dalam surga masuk golongan khusr. Maka dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-15 Allah berfirman innal, ya.
innal khosirina gitu ya. Innal khosirina alladziina khosiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sungguhnya siapa sih orang-orang yang rugi besar itu? Yaitu apa? Alladzi khosiruna. Mohon maaf. Alladzina khosiru anfusahum wa ahlihim. Ya. Alladzi khosiruna. Ya. Alladzina khosiruna. Yang benar ya. Alladzina khosiruna. Mohon maaf, enggak ada nih. Alladzina khosiru, yaitu mereka-mereka yang merugikan siapa? Anfusahum, mereka yang merugikan dirinya, wa ahlihim, dan merugikan keluarganya. Yaumul qiyamah, ya. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Jadi dalam surat Az-Zumar 15 ini Allah tegaskan, siapa sih mereka orang-orang yang rugi itu? Yaitu orang-orang yang merugikan dirinya dan merugikan keluarganya di mana? Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ya. Jadi begitu. Ala zalika wal khusranul mubin. Ya. Ingatlah yang dengar adalah kerugian yang nyata gitu ya. Ya. Maka kita kembali ke konsep dasarnya dulu ya. Konsep dasar tentang apa? Neraka. Neraka. Iya. Yang pertama, kalau dalam Al-Quran itu ada kalimat uiddat lil muttaqin sama uiddat lil kafirin misalnya. Ya. Kalau uiddat lil muttaqin, ada yang tahu nggak surat apa, ayat berapa? Surat Al-Imran. Ayat yang keberapa? Mm-mm. 133 ya. Berapa? Ayat keberapa? 130. Hafal semua kan ini kan kalau pas halal bihalal gitu sering dibahas ya. Hafal semua ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin ya. Jadi Allah itu menjadikan surga ya. Menjadikan ampunan dan surganya yang seluas langit dan seluas bumi yang Allah peruntukkan untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Jadi konsepnya begitu. Surga itu uiddat lil muttaqin. Surga itu Allah siapkan, Allah persiapkan untuk orang bertakwa. Sedangkan neraka itu dipersiapkan untuk orang-orang uiddat lil kafirin. Sedangkan neraka Allah persiapkan untuk siapa? Orang-orang kafir. Dalilnya mana Ustaz? Surat Al-Baqarah 24 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattakun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Uiddat lil kafirin. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya dan pasti kamu tidak dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu ya. Kita suruh memelihara dari apa? Ya, neraka. Ya. Nah, gitu ya. Pertama, pelihara dirimu ya. Jadi fattakun nar, kita suruh menjaga apa? Diri kita dari neraka. Allati waquduhan nasu wal hijarah, di mana neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Wal hijarah itu jamak dari hajar.
Ya, kalau hajar itu batu, wal hijarah batu-batu yang banyak. Uiddat lil kafirin, yang Allah sediakan untuk siapa? Orang-orang kafir. Jadi ini konsep pertama ya. Ya, konsep pertama. Jadi kedua ayat ini kalau dalam lugatannya, dalam bahasa Arabnya ini disebut fi'il madhi. Apa? Kata uiddat itu fi'il madhi. Apa fi'il madhi itu? Kata kerja atau perbuatan yang Sudah berlalu. sudah terjadi atau perbuatan yang dilakukan di masa yang lalu. Iya. Ketika seorang itu melakukan amalan-amalan ahli takwa atau amalan orang yang bertakwa, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ketika seorang itu melakukan amalan-amalan ahlul kafir, ya, amalan orang-orang kafir, maka Allah memasukkannya kemana? Neraka. Ya, gitu ya. Itu konsep pertamanya ini, ayo difahami betul ya. Nah, konsep keduanya, hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Konsep keduanya seperti tadi ya, bahwa ternyata neraka itu masuk neraka. Ketika seorang masuk neraka, maka dia mendapatkan kerugian yang besar. Ya. Kalau bahasa Al-Qur'annya alladzalika wal khasiranul apa? Lil khasiranul mubin. Nah, surat apa tadi itu? Az-Zumar ayat 15. Az-Zumar ayat berapa? 15 ya. Alladzalika huwal mana satu ulang. Alladzalika huwal khusranul mubin. Khusranul mubin artinya adalah benar-benar orang yang mendapatkan kerugian yang nyata. Gitu ya. Itu konsep kedua. Nah, jenengan kira-kira pengen rugi atau pengen kebalikannya rugi? Rugi kebalikannya apa? Untung. Bahasa Qur'annya apa? Beruntung. Iya, bahasa Qur'annya apa? Muflihun. Ya, muflihun. Nah, itu jamaknya. Kalau tunggalnya al-falah. Ya, kebalikannya itu ya. Siapa orang yang beruntung? Siapa orang yang beruntung yang kita pengen menjadi orang beruntung itu? Kalau dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Qad aflahal Mu'minun. gitu. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi ciri orang yang mendapat keuntungan pertama kudu iman. Kemudian melanjutkannya dengan amal soleh dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Ya. Mulai dari sholat yang khusyuk, kemudian meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia gitu ya. Ya, sampai kepada amalan yang lainnya yang dijelaskan dari ayat 2 sampai 9 itu. Kemudian ulaika siapa? Mereka itu siapa? Orang-orang yang mendapatkan apa? Yang masuk golongan warisun. Apa warisun itu? Pewaris atau orang mendapatkan warisan. Maka ayat 11-nya apa warisan yang mereka dapatkan? Surga Firdaus kan gitu. Kan itu. Kan gitu ya. Nah, ini kebalikannya berarti kan orang yang masuk neraka termasuk apa? Huwal khusranul mubin, mereka orang-orang yang nyata-nyata mendapatkan kerugian, sedangkan orang yang beruntung, orang yang masuk mendapatkan warisan masuk kemana? Masuk ke surga. Kan itu kan. Gitu ya. Itu konsep kedua ya, diingat-ingat ya, konsep kedua. Konsep ketiganya adalah bahwa ternyata ya yang disebut dengan neraka itu ternyata tempat seburuk-buruk tempat. Apa? Seburuk tempat. Ya. Nah, gitu ya. Berarti kebalikannya ya, kalau surga sebaik-baik tempat yang terbaik.
Kalau tempat terburuk, neraka. coba dibuka surat Al-Furqan ayat 66. Surat Al-Furqan ayat 6. 66. Ayo, dibuka dan dibaca. Surat Al-Furqan ayat 66. Silakan yang sudah ketemu langsung bisa di-host, yang lainnya menyimak ya. Sudah ketemu belum? Hafal Yes. Ustadz ayat 66 ya. Inggih. Coba dibaca kalau yang sudah ketemu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'at mustaqarran wa muqama. Innaha ja'at mustaqarran wa muqama. Artinya, sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Ya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an ya. Allah sangat jelas ya menerangkannya dalam ayat ini ya, bahwa bismillahirrahmanirrahim, innaha sa'at mustaqarran wa muqaman ya. Sejak jahanam itu dijadikan sebagai seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Kan itu ya. Untuk siapa tadi? Uiddat lil Kafirin. Uiddat lil kafirin. Ya, uiddat lil kafirin ya. Ini konsep yang berapa ini? 3. Ketiga ya, kita masuk yang ke berikutnya ya. Ya, konsep yang keempat bahwa ternyata apa namanya? Allah itu mendesain itu menciptakan neraka dengan desain yang luar biasa. Di antara desainnya Allah itu, Allah menjadikan neraka itu memiliki penjaga-penjaga. Memiliki apa? Penjaga. Jadi kalau panjenengan itu berpikir kalau orang masuk neraka bisa dong melarikan diri. Kira-kira bisa mboten? Tidak bisa. Ya. Karena di neraka itu memiliki penjaga-penjaga. Penjaganya ada berapa? Apakah hanya malaikat Malik? Tidak banyak. Apakah cuma satu penjaganya? Banyak. Banyak. Kan penjaga neraka cuma satu, Malik. Ya. Itu apa? Itu pemimpinnya. Sedangkan asistennya malaikat Malik itu bukan sedikit tapi banyak sekali ya. Maka dalam Quran itu kalimatnya adalah jamak, penjaga begitu ya. Penjaga ya. Dalilnya surat apa? Ya, dalilnya Allah menegaskan
dalam Al-Quran surat Al-Mulk ya, ayat 6 sampai 8. Pasti jenengan sudah hafal semua kan? Ya. Surat apa? Al-Mulk. Al-Mulk ayat 6 sampai 8. Ayo coba kita bacakan, dihafal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gimana? Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masyir. Idza ulqu. Ayo. Terus? Fiha Hah? sami'u Fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Terus? takadu Takadu tamayyazu minal ghaid kullama ulqiya fiha fawzun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Coba dibaca artinya. dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan padamu di dunia? Ya. Allah merhamna bil Quran. Sudah sangat jelas di situ ya. Ya. Oke, baik, kita masuk ke konsep yang berikutnya. Konsep keberapa? 5. Kelima. Sekarang kelima. Ya. Yang sekarang kelima. Masih desain neraka. Ternyata neraka itu didesain oleh Allah. Pertama tadi ada apa? Yang keempat ada penjaga. Yang kelima, neraka itu memiliki pintu-pintu. Memiliki apa? Pintu-pintu. Gitu ya. Jadi neraka itu memiliki pintu. Ya. Seperti surga juga memiliki pintu. Gitu ya. Gitu ya. Kalau neraka ternyata juga memiliki pintu-pintu. Gitu ya. Kalau misalnya Allah berfirman di surat Al-Hijr ya. Surat Al-Hijr ayat yang 43 sampai 44 itu. Ya, hafal semua kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwabin. Ya, sab'atu abwab gitu ya. Likulli babim minhum juz'um maqsum gitu ya. Allahumma arhamna bil Quran. Dan sungguhnya jahanam itu benar-benar telah diancamkan kepada mereka. Siapa mereka itu? Ajmain, mereka semuanya. Siapa mereka yang dimaksud? Orang-orang kafir. Orang kafir. Kalau di sini diterjemahkan oleh para ulama, orang kafir dan orang-orang yang mengikuti setan. Seperti janji setan dalam surat apa? Surat apa? Al-A'raf ayat 12 atau 11 sampai 18 yang pernah sering kita kaji itu. Ya. Misalnya kita kaji dalam mata kuliah ruqyah syariah yang dalam beberapa ayat dalam surah Al-A'raf itu menunjukkan asal mula kenapa iblis itu sangat benci kepada kita gitu. Mereka akan datang dari mana? Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas dan dari bawah ya. Agar hambanya Allah itu mengikuti mereka. Gitu ya. Maka jahanam itu benar-benar tempat yang Allah ancamkan kepada mereka, orang-orang kafir dan orang-orang yang mengikuti setan. Ajmain itu semuanya. Ya. Di mana laha ya. Berarti laha itu kata ganti dari apa? Jahanam. Di mana neraka itu sab'atu abwab, memiliki 7 pintu. Pintunya ada berapa? 7. Nah, kalau pintunya 7, Ustadz ingat tuh kisah ketika dulu Ustadz ngaji. Kisah tentang Zulaikha. Tahu Zulaikha?
yang Siapa Zulaikha? Dia menggoda Nabi Yusuf. Iya, ya ibu angkatnya Nabi Yusuf ya. Kemudian tertawan hatinya dengan tampanan Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf dipanggil masuk ke kamarnya, kalian tahu nggak? Untuk masuk sampai kamar utamanya Zulaikha itu harus melewati 7 pintu. Gitu ya. Maka ketika Nabi Yusuf itu digoda ya untuk melayani syahwatnya Zulaikha, ya, dia akan berlari. Gitu. Dia berlarinya tidak mudah karena harus melewati 7 pintu. 7 pintu sampai pintu yang ke-7 gitu ya. Dia kepegang sama Zulaikha. Sampai akhirnya baju belakangnya robek. Pas buka pintu ke-7 itulah suaminya Zulaikha ada sedang lewat. Ya, berada di pintu itu. Kan itu ceritanya ya. Nah, ternyata yang namanya neraka itu ini memiliki sab'atu abwab. Memiliki 7 pintu. Likulli bab, dan setiap pintu minhum juz'un maksum. Setiap pintu itu telah ditetapkan untuk golongan-golongan tertentu dari mereka. Jadi setiap pintu itu sudah ditetapkan. Pintu pertama buat siapa gitu ya. Pintu kedua buat siapa gitu ya. Dan seterusnya ya. Ingin pengen tahu nggak pintu-pintu itu? Ingin. Pintu itu untuk pintu pertama untuk siapa, pintu kedua untuk siapa, pengen tahu tidak? Ingin. Iya, ya. Ini menurut keterangan para ulama ahli sunnah, memang sekali lagi neraka ini memiliki 7 pintu dan tiap-tiap pintu ini untuk golongan tertentu dan tiap pintu menunjukkan tingkatan di neraka gitu ya. Jadi coba untuk bisa memahami ini ya, untuk memahami tentang 7 pintu ini ya, waktunya sampun habis toh nih. Belum, Ustaz. Oh, tasih, nggih. Baik, ya. Ya. Jadi sebenarnya gini, ketika bicara tingkatan-tingkatan ya kita berarti kita bicara letak ya, posisi neraka di mana kan itu biar kita tahu. Karena pintu-pintu ini menunjukkan tingkatan-tingkatan. Nah, pintu menunjukkan apa? Tingkatan gitu ya. Sedangkan apa tadi? Demikian juga surga gitu. Surga kita pernah bahasnya. Fi aina al-jannah, di mana letak surga itu? Jenengan jawabnya pripun? Di langit paling atas. Ya. Tempatnya paling tinggi di atas lapis langit 7. Nah, sedangkan dalam Quran dijelaskan bahwa Allah itu menciptakan 7 lapis langit. Demikian juga Allah menyerupakan bumi dengan lapisan itu. Gitu. Artinya Allah menciptakan 7 langit dan 7 bumi. Lapisan langit itu 7, lapisan bumi itu 7. Dari sinilah kita tahu akhirnya posisi dari surga di mana, neraka di mana. Kalau surga itu letaknya yang paling tinggi, ya di atasnya langit 7, Indil, di sampingnya apa? Indil, Sidratul Muntaha. Dan di bawahnya Arsy Arsy Allah. Arsy Allah. Gitu ya.
Sedangkan neraka berada di tingkat yang paling bawah. Bawah. Tingkat yang paling. Jadi kalau tingkatan ke atas itu berarti 1, di atasnya berapa? 2, di atasnya 3 sampai 7. Kalau tingkatan ke bawah berarti pertama misalnya 1, terus 1, terus tingkatan berikutnya berapa? 2. 2 itu di mana? Ke bawah. Di bawahnya. Di bawahnya 2, 3. 3 sampai yang paling bawah, ya, yang paling bawah gitu ya, yang paling bawah. Ya. Jadi yang paling bawahnya ini disebut paling berat. paling atas. Kan tingkatannya kan ke bawah toh. Jangan bingung Mbak. Paling bawah ya paling. Paling bawah ya paling. Paling bawah. Intinya yang paling dalam, ya Ustaz. Iya ya, maksudnya gini. Kan tingkat 1, kemudian tadi loh. Kalau surga kan mulai dari lapis 1, terus baru di atasnya 2, di atasnya 3, sampai lapis ke-7. 7 ini paling apa? Paling bawah. Paling atas kalau surga. Surga tuh Neng. Seneng. Jadi itu. Nah, sekarang bumi. Bumi itu lapis 1. Lapis 1. Kemudian lapis 2-nya di mana? Di atasnya apa di bawahnya? Bawahnya. Di bawahnya. Terus lapis 3 di bawahnya. Kemudian lapis 7 paling bawah. paling bawah. Nah, kalau konteksnya ya, konteksnya berarti kan kalau lapis 7 itu berarti kan keraknya apa? Kerak yang paling dasarnya kan itu. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita sudah tahu posisinya berarti ya. Posisinya sudah tahu di mana kan itu ya. Ya. Posisinya sudah tahu di mana apa namanya? Neraka paling ya gitu ya. Nah, kita masuk ya. Ternyata dirinya dimuliakan Allah kita mulai tingkatan yang paling bawah dulu. Tingkatan yang ke-7. Tingkatan ke-7 itu yang paling bawah. Ternyata ada beberapa keterangan dari syarak maupun dari sunnah, tingkatan pintu ke-7 itu diperuntukkan atau akan dihuni atau disediakan untuk orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Itu ya. Namanya apa? Jahannam. Namanya apa? Jahannam. Ya. Gitu ya. Ini keraknya ya, keraknya ya. Kemudian tingkatan di atasnya berarti ya, kan ini 7. Di atasnya berarti berapa? 6. Kalau 6 ya, 6 itu Allah persiapkan ya, Allah sediakan untuk orang-orang musyrik Arab. Orang-orang musyrik Arab. Nah, namanya neraka Labo. Ya. Kemudian ini sebenarnya berdasarkan penjelasan siapa? Jibril alaihissalam ketika menjelaskan tentang tingkatan neraka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Jadi tingkatan yang ke-6 untuk orang-orang musyrik Arab namanya apa? Nah, kemudian masuk tingkatan di atasnya 5. kelima. Ya. Tingkat kelima ini Allah peruntukkan untuk orang-orang Majusi. Majusi itu apa? Orang-orang yang menyembah api. Ya. Kalau di zaman Nabi ya negerinya namanya Persia itu. Mereka penyembah api, kan di Persia itu ada api abadi gitu. Sebenarnya api abadi ya kan ada fenomenanya kan di Jawa juga ada ya.
Jadi dari dalam bumi itu keluar api yang tidak pernah padam. Nah, itu pernah terjadi di sana dan kemudian disembah oleh orang Majusi, orang-orang Persia. Ya. Ini disebut dengan neraka yang pintunya pintu ke berapa? Kelima, namanya neraka Hutomah. Apa? Hutomah. Surat apa itu? Hutomah itu. Ada dua kamar Hutomah. Apa? Surat apa? Hutomah itu surat apa? Dalilnya surat apa yang ada kata Hutomah? Itu loh surat pendek di dalam surat juz 30 itu loh. Surat Al-Lumazah. Surat Al-Lumazah. Iya, yang dia dengan wailul likulli Lumazah. Ya, itu ada kata Hutomah. Nah, kemudian tingkatan keberapa sekarang? Keempat. Keempat ini di Allah siapkan pintu keempat ini untuk orang-orang sobiin. Orang apa? Siapa sobiin itu? Sobiin itu adalah orang-orang yang kaum antara Yahudi dan Nasrani. Ya. Jadi kalau sekarang ini kalau panjenengan pirsani lihat ada segolongan orang-orang yang kadang mengamalkan syariatnya Yahudi, kadang melaksanakan syariatnya Nasrani. Karena kan sudah campur aduk gitu ya. Karena kitab-kitab Yahudi dan kitabnya Nasrani sudah dicampur, sudah diputar balikkan gitu. Sehingga kadang apa? Ada sebagian yang bingung gitu. Makanya akhirnya Yahudi ya dipakai, Nasrani dipakai, namanya sobiin. Dan mereka berada di tingkat yang keempat, namanya neraka sa'ir. Neraka apa? Syair. Ya, baik, kita masuk ke tingkat yang di atasnya, yaitu tingkat ketiga. Ketiga baru Allah siapkan untuk orang-orang Nasrani. Namanya neraka Sakor. Neraka apa? Sakor. Kemudian baru naik di atasnya apa? Wah. Iya, tingkatan kedua, pintu kedua ini Allah siapkan untuk orang-orang Yahudi. Namanya Jahim. Nah, ketika sampai pintu 6 ini, kemudian Jibril diam. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Jibril, ini yang satunya mana Jibril? Itu pintu apa namanya, untuk siapa? Jibril diam saja. Kira-kira kenapa Jibril diam? Jibril itu tidak sampai hati. Ya, tidak sampai hati untuk mengatakannya. Tapi kemudian apa? Kemudian Rasulullah mendesak. Ya. Rasulullah mendesak gitu ya. Mendesak, ya Jibril, apa untuk siapa pintu yang ini ya? Iya. Jadi ketika itu kan sampai kepada, kan ada diriwayatkan setelah menyebutkan para penghuni 6 tingkatan neraka paling bawah, maka Jibril terdiam. Setelah itu baru Rasulullah bertanya, mengapa engkau tidak bercerita kepadaku tentang para penghuni pintu ke-7? Pintu ke-7 pertama. Keberapa? Pertama. Pintu yang paling atas. Kemudian baru malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, jangan kau tanyakan aku tentangnya, gitu ya. Kemudian Nabi terus mendesak, akhirnya Jibril mau memberikan jawabannya. Sungguh bahwa pintu yang pertama namanya adalah Hawiyah. Apa namanya? Hawiyah. Dan itu adalah pintu yang Allah siapkan untuk umat. Jadi ternyata di kalangan umatnya Rasulullah itu sudah disiapkan pintu. Namanya pintu Hawiyah. Siapa di antara kalangan umatnya Rasulullah? Maka dijelaskan mereka yang melakukan al-kabair. Ya, apa al-kabair? Orang yang melakukan dosa besar.
Orang yang melakukan apa? Dosa Dosa besar. besar. Ya, gitu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Sudah cukup tentang pintu. Ya. Berikutnya konsep ke berapa nih sekarang? 6. Keenam. Ya. Konsep ke berapa sekarang? Keenam. Ya, tentang pintu sudah ya. Berikutnya ya, desain neraka berikutnya, perhatikan. Ini namanya baru preview ya. Kita belum masuk ke bahasan neraka secara detail ya. Ini baru previewnya. Biar jenengan punya konsep dasarnya. Oh, begini ternyata. Gitu kan. Berikutnya adalah ternyata Allah mendesain neraka. Neraka itu memiliki 70.000 tali atau 70.000 rantai yang ditarik oleh malaikat. Ya. Berapa banyaknya? 70.000 tali. Gitu ya. Jadi ada hadis riwayat Muslim dalilnya ya. Yu'ti binnar yaumal qiyamah laha sab'una alfa zamam ma'a kulli zamam sab'una alfa malaki ya yajurrunaha gitu ya. Rasulullah bersabda, neraka jahanam itu pada hari kiamat akan didatangkan dan ia memiliki 70.000 tali rantai. Berapa rantainya jumlahnya? 70.000. 70.000 ya. Nah, dan pada setiap ini ya, kulli zaman dan setiap tali rantainya, setiap satu tali rantainya itu ada sab'unanya alfa malakin. Ya. Setiap talinya terdapat 70.000 malaikat. Ya, ya. Ya jeru nah yang menariknya. Jadi coba perhatikan. Di neraka itu Allah siapkan 70.000 rantai. Nah, setiap rantai itu dibawa, ditarik atau dibawa oleh 70.000 malaikat. Panjenengan bisa ini enggak? Bisa bayangin enggak? Kok rantai yang membawa 70.000 malaikat satu rantai? Panjenengan bisa bayangin enggak? Itu rantainya kira-kira berat atau tidak? Berat. Sangat berat. Panjang atau tidak? Panjang sekali. Tak Yang sangat terbayangkan. berat dan sangat panas, sangat menyiksa, sangat pedih orang yang berada di rantai itu. Dari sini coba perhatikan, kira-kira jumlah malaikat yang menarik tali rantai ini ada berapa jumlahnya berarti? 70 kali 70. 70.000 kali 70.000 berapa? 4,9 miliar. Oh juta toh? Juta apa miliar? 4 triliun 900 miliar. 4 triliun miliar. Ngomongnya miliar. 4 miliar 900. 4,9 miliar. Coba dikalikan, ayo kita biar tahu bahwa ternyata yang bawa talinya jumlahnya sekian gitu. Berapa? 4.900 juta. 4 miliar 900 juta. 4 miliar 900 Yang juta. benar bacanya. 4,9 miliar. 4,9 miliar. Itu kira-kira malaikatnya sedikit nggak itu? Banyak. Itulah penjaga. Itu baru jagain apa? Rantai. Itu sudah 4,9 miliar. Ya. Wallahu alam jumlah manusia itu berapa sejak zaman Adam sampai nanti yaumul kiamah kan itu kan. Cuma kalau sekarang kira-kira berapa penduduk bumi sekarang? 1 miliar. Nggak nyampe 2 miliar. Ya. Nah, gitu ya. Jadi gitu ya. Yang jaga tali aja 4,9 miliar. Satu tali ditarik 70.000 malaikat. 4 miliar 900 juta ya. Berapa? 4 miliar 900 juta Ustaz. Kan nolnya jadi 8. Iya 4,9 Iya miliar. 4,9 miliar. Oh. 1 miliar itu seperti Biasanya jenengan tuh sensitif kalau udah bicara duit miliar.
4,9 miliar atau 4 miliar 900 juta. Kayak kuwi lah. Ya, itu ya, baik ya. Berarti memang neraka itu memang didesain memang untuk ya berikan balasan yang sempurna kepada mereka yang ingkar kepada Allah SWT. Ya. Nah, berikutnya yang keberapa ini? 7. 7. Ternyata di neraka itu selain ada rantai, ada belenggu. Ya. Jadi mereka itu akan dibelenggu. Akan apa? Jadi kan dibelenggu itu diapain? Diikat. Dipasung. Iya. Kira-kira kalau dibelenggu itu berarti yang dibelenggu apanya? Di tali apanya? Kaki. Tangan kaki. Tangan kaki. Iya, betul ya. Ternyata yang dibelenggu itu tidak hanya kaki, tidak hanya tangan, tapi mulai dari leher. Gimana kira? Karena ada itu ya. Kalau panjenengan pirsani peradaban zaman dulu itu di antara hukumannya apa? Selain di kakinya itu ditali, rantai itu dibelenggu di lehernya. Ditalikan di lehernya. Pernah lihat kah? Misalnya di film-film kah? Atau apa? Pernah ya? Enggak ya? Maka Allah menegaskan dalam surah Al-Insan ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Salasila. Salasila itu apa? 3. Bukan. Salah ini kalau 3 itu salah satun. Salasila. Hari Selasa. Salah. Kalau hari Selasa itu salas. Salasila apa? Rantai. Oh, rantai salah. Wa aglalan apa? Wa aglalan belenggu. Wa sa'iran. Sa'ir neraka yang api yang menyala-nyala gitu ya. Jadi ternyata Allah itu menyediakan untuk orang-orang kafir rantai, belenggu dan api yang menyala-nyala. Mereka dibelenggunya di mana? Gitu ya. Dibelenggunya bukan mulai dari kaki. Kaki tetap dibelenggu tapi mulainya dari leher. Ya. Idzil aglalu. Aglalu tadi apa? Belenggu. Ya. Ketika idzil aglalu, ketika mereka dibelenggu fi a'naqihim. Ya. Ya. Wassalasilu yusjanuna fil hamim summa fin nari yusjarun. Ketika mereka dibelenggu, kemudian rantai yang membara dipasang di leher mereka, kemudian mereka diseret ke dalam air yang sangat panas. Kemudian mereka dibakar di dalam api neraka. Begitu. Kira-kira gimana kita? Sangat pedih, tak terbayangkan. Ya. Apalagi berikutnya kita bahas yang ke-7 ya. Tentang panasnya. Api neraka itu yang ke-8 sekarang. Yang ke-8. Panasnya api neraka itu kayak apa toh? Gitu ya. Kira-kira panasnya kok seberapa gitu ya. Dijelaskan oleh Rasulullah ternyata panasnya api neraka itu 70 kali ya, panasnya api di dunia. 70 kali. Jadi kan misalnya kena api dikit aja misal kesenggol api gitu ininya tangannya itu panas nggak? Panas. Kalau misalnya jenengan boleh mencoba kok misalnya habis jenengan goreng ya penggorengannya kan panas toh jenengan itu pegang aja tanpa ada kain. Panas nggak itu penggorengannya? Panas. Nah, padahal baru penggorengannya belum megang apa? Apinya. Ya. Nah, maka ternyata panasnya ya sepedih-pedihnya api yang ada di dunia padahal kita itu kalau kena api luar biasa panasnya. Itu ternyata hanya 1/70 bagian dari panasnya api
Api neraka. Neraka. Narukum hadhihi ma yuqadu ya banu Adam juz'un wahadun min sab'ina juz'un ya juz'an min nari jahannam. Jadi api yang dinyalakan oleh Ibnu Adam berarti oleh manusia di dunia ini hanya apa? Hanya juz'un wahidun, hanya satu bagian min sab'ina juz'un dari 70 bagian min nari jahannam. Dari apa? Dari panasnya api jahanam. Gitu. Gitu ya. Oke. Oke. Berikutnya keberapa nih? 9. Desain berikutnya yang ke-9, bahan neraka itu ternyata ya tidak hanya menyiksa dengan panas seperti yang nomor 8 tadi, tetapi ternyata neraka itu Allah desain menyiksa dengan dingin yang luar biasa. Jadi ada neraka yang panas, ada neraka yang dingin membeku. Gitu ya. Dalilnya mana? Yaitu surat An-Naba ayat 24 sampai 25. Kan semua dihafalkan An-Naba? Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Ayat 24. La yadhukuna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Allahumma bil Quran. Ya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain air yang mendidih, ya, hamiman, air yang mendidih, tetapi Allah juga memberikan ghasaqon, ya, air dan kondisi yang sangat dingin, gitu ya. Nah sebenarnya kalau menurut keterangan para ahli tafsir, ulama ahli tafsir, ghasaq ini diartikan sebagai nanah. Tahu nanah? Ya Ustaz. Ya, kemudian ada ulama yang lain menafsirkan ghasaq itu air nanah yang sangat dingin. Nah, gitu ya. Maka dijelaskan pula oleh seorang mufassir yang masyhur yaitu Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, gitu ya, bahwa ghasaq ya, itu adalah air yang busuk, yang luar biasa dingin tak tertahankan, yang berselin nanah dan keringat penghuni neraka. Gitu. Lagi hadirin yang dimuliakan Allah ya. Terus hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dari yang keberapa ini? 9. Yang ke-9 ini kita semakin paham ternyata begitulah konsep dasar yang dimaksud itu pengetahuan dasar harus kita miliki tentang an-nar, gitu ya. Ternyata seperti itu. Udah pasti dan kita dalam hati terasa ada kengerian gitu kan. Gitu ya. Kemudian muncul rasa Ketakutan. Ngeri dan muncul rasa ketakutan. Ya Allah, gitu ya. Makanya kita memohon kepada Allah agar Allah menghindarkan kita, menjaga kita dari apa? Dari api neraka. Ya, gitu ya. Ya, semoga Allah mentakdirkan kita sebagai ahlul jannah. Ya Allah dengan rahmat dan karunia-Nya masukkan kita ke dalam surga dan menjaga kita, menghindarkan kita dari api neraka. Amin. Allahumma amin. Allah Ta'ala alam, mungkin begitu dulu untuk kajian pagi hari ini. Insya Allah tentang neraka akan kita bahas kembali, lanjutkan di Sabtu pekan depan. Semoga Allah masih memberikan kita umur yang panjang dan amal yang soleh. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum fastabiqul khairat bila sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron Ustaz. Nggih, sami-sami. Lalu Semoga Nggih. Ustaz sekeluarga sehat walafiat selalu.